Selamat datang semuanya ke Bincang Hangat episode 4 mengenai student exchange dan ISMA bersama aku Andrea dan Jennifer juga. Nah, Iya, jadi kali ini kita akan ngomong-ngomong tentang student exchange ya, Dea, yang selama ini tuh banyak ditanyain sama anak-anak FTB juga gitu. ya, student exchange kayaknya topik kali ini seru banget gak sih Jen? Kayak anak-anak Iya. angkatan 21, 22 sama yang akan mendatang pasti akan mendapatkan insight yang banyak sekali nih dari Bincang Hangat yang kali ini. Dan kali ini kita ngebahasnya nggak cuma student exchange yang disediakan fakultas, tapi juga tentang ISMA gitu ya. Kita mengupas sedikit tentang ISMA gitu. Hmm. Iya, oke, oke. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang narasumber kita untuk hari ini. Ada Karyas dari Wakil Dekan. Boleh on cam, Karya? Nah, Oh, Halo Kak. halo, Kak. Nah, selanjutnya kita juga ada Mas Diko dari International Office-nya Atma yang akan membantu kita membahas tentang ISMA dan juga student exchange nih, detail-detail tentang berkasnya dan juga informasi dari Universitas Mitra sama Atmajaya juga. Dan selanjutnya kita terakhir ada Olin nih. Olin dari Bio 21. Oh, halo. Olin penerima ISMA ya, Dea. Iya, dia penerima ISMA. Jadi bisa banget nih ada pertanyaan-pertanyaan, aku spill dikit tentang tips and tricks masuk ISMA. Pasti Olin udah nggak sabar banget nih buat jawab pertanyaannya. Iya, Ci, betul. Oke. Oke Oke. deh, kalau gitu langsung aja kali ya deh, kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Jadi Kak, terutama untuk Karya sama Mas Diko nih, mungkin bisa bantuin jawab dulu mengenai hal ini gitu. Nah, jadi ada pertanyaan pertama nih mengenai program kerjasama sama Atma Jaya gitu untuk student exchange. Jadi yang pertama ada program exchange di Fakultas Teknobiologi Atma Jaya ini ada apa aja sih Kak gitu? Jadi Oke, untuk kalau program ini sebenarnya bisa banyak. Mulai dari summer school sampai exchange. Untuk dari international office sebenarnya itu sih yang kita tawarin. Mulai dari short course, summer course, dan juga exchange. Itu yang paling besar. Oke, oke mungkin Karya bisa bantu tambahin? oke, kalau yang di FTB sebetulnya kegiatannya itu turunan dari International Office ya. Kalau yang International Office tawarkan, pasti mahasiswa FTB itu bisa ambil. Tetapi memang untuk beberapa kegiatan begitu ya, karena di International Office itu kan untuk seluruh mahasiswa Majaya, sehingga mungkin ada beberapa program yang nggak terlalu relate sama TB gitu. Jadi misalkan programnya eh, kait untuk yang apa, untuk yang jurusannya sosial gitu ya, atau yang non FTB lah gitu ya. Nah, untuk yang FTB sendiri, kita punya kerjasama dengan beberapa instansi di luar negeri. Ada di Korea itu Catholic University of Korea, kemudian SIMS ya, Sun Chun yang apa, Medi Bioscience gitu ya, S2-nya Sun Chun yang lah gitu ya. Tuh, kemudian kalau di Thailand itu sebetulnya kita ada kerjasama dengan Kasetat, kemudian ada juga kerjasama dengan biotech ya. Jadi kalau yang Kasetat itu kan university, kalau biotech itu seperti LIPI-nya Indonesia lah gitu ya. Atau kalau yang di Singapura itu kita juga ada kerjasama dengan Genome Institute of Singapore. Nah itu seperti itu. Biotech itu seperti yang GIS itu gitu. Nah, memang yang berjalan sampai tahun ini adalah yang ke UK, kemudian SIM dan GIS ya. Sedangkan untuk yang ke Thailand itu kemarin kita sempat ter apa ya, sempat berhenti karena ada pandemi. Nah, kemudian sebetulnya masih ada peluang untuk ke sana gitu ya, tapi memang sepertinya juga di sana ada ya pergantian itu ya mungkin ya, eh, apa pengurus atau struktur organisasi begitu ya, sehingga ketika kita kontak juga responnya tidak terlalu cepat begitu ya. Jadi eh, sampai sampai saat ini yang masih terus menerus dilakukan adalah yang ke SIM, UK dan ke GIS
Nah, kemudian ketiganya itu adalah kegiatan riset gitu. Jadi kalau yang ditawarkan international office kan ada yang mungkin hanya semacam pertukaran budaya gitu ya. Nah, kalau yang itu kita riset selama 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian, nah karena kita mengikuti MBKM gitu ya dari pemerintah, ada transfer kredit nanti bisa ditransfer kreditkan ke mata kuliah yang memang masih berkaitan gitu ya. Seperti itu. Oke Kak, oke. Jadi ternyata ada juga Thailand ya. Mungkin yang teman-teman FTB sekarang kenal kan kebanyakan Singapura sama Korea gitu. Ternyata ada Thailand sebenarnya ya. Terus kalau misal nih Kak, apakah ada rencana ke depannya FTB gitu bakalan kerja sama negara lain lagi nggak ya? Selain mungkin Thailand, Korea sama Singapura gitu. Oh, tentu ada. Tentu ada. Nah, tahun ini juga sedang digodok gitu ya, kerjasama dengan negara lain, tapi memang kita belum publikasikan dulu gitu ya, karena ya masih dalam proses gitu. Nah, kemudian sebetulnya ya, itu tadi yang saya sebutkan kan yang sudah dijalin kerjasamanya. Tetapi sebetulnya mahasiswa itu boleh untuk mencari program yang lain. Tuh, gitu. Jadi misalkan ada tawaran dari DIPTI ya, atau ada yang dari misalkan mahasiswa menemukan informasi tentang apa ya, short course atau tentang kesempatan riset di luar negeri yang ditawarkan. Seperti misalkan kemarin itu sempat ada mahasiswa biotek ya yang ke Taiwan. Nah, dia riset selama kalau tidak salah sekitar 2 bulan ya. Dan itu sebetulnya belum ada kerjasama dengan universitas tersebut, tetapi memang ada info gitu ya, ada info kalau mereka membuka program tersebut, kemudian mahasiswa tersebut apply dan diterima. Ya udah dia berangkat gitu, dia berangkat, kemudian ikuti kegiatan di sana. Nah, eh, kemudian kemarin itu ada transfer kredit juga kalau tidak salah ya, seperti itu. Oke oke Kak. Oke, jadi sebenarnya banyak juga ya Kak cara-cara buat kita itu bisa ikut exchange gitu, nggak cuman dari FTB aja gitu. Nah, karena kita udah tahu mengenai program exchange-nya apa aja gitu. Nah, tuh ada pertanyaan lanjutan lagi nih Kak. Jadi gimana caranya kalau misal kita mau ikut student exchange mungkin yang kerjasama sama fakultas dulu gitu. Kayak tahapan-tahapannya apakah ada seleksi dulu atau gimana gitu. Ya, kalau yang sudah bekerja sama dengan fakultas memang ada seleksi ya. Jadi tahapan pertama adalah tentu nanti fakultas akan membuka pengumuman. Pengumuman itu dapat dilihat di mana? Dapat dilihat di grup WA informasi mahasiswa. Nah, semua pengumuman sekarang sudah terpusat di situ ya. Jadi memang mahasiswa kan biasanya pakainya bukan WA ya, lain gitu ya. Tapi ya supaya bisa mendapatkan informasi ya install WA gitu ya dan baca semua informasi di situ. Kemudian nanti kalau sudah ada pengumuman, di pengumuman itu kan biasanya akan ada persyaratannya apa, kemudian dokumen apa yang harus dikumpulkan, deadline-nya kapan, lalu jika ada seleksi akan tertulis di situ seleksinya apa, wawancara kah atau ada seleksi lain pasti akan diinfokan di situ. Termasuk juga benefitnya dan biasanya terkait biaya gitu ya. Mahasiswa akan dapat benefit apa, misalkan beasiswa, kalau beasiswa berapa, kemudian kalau yang tidak yang harus dibayarkan mahasiswa apa, itu juga akan diinformasikan di situ. Nah, tapi tentu itu akan berbeda-beda ya untuk setiap tujuan, karena kita mengikuti instansi tujuan. Oke oke Kak. Oke, kalau misal nih, mungkin tadi kan kita udah denger yang dari fakultas, sekarang kalau misal dari uni gitu, apakah ada beda nggak ya? Mungkin ini pertanyaan lebih ke Mas Diko kali ya. Kalau dari kampus sendiri sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Kita juga bakal dibagiin di Instagram, lihat Majaya YNTL, di follow aja. Dan kalau misalnya kalian lihat ada pilihan jurusannya itu ada biotek,
atau berurusan dengan biotek, itu bisa kalian masuk. Dan kalau misalnya untuk proses seleksinya biasanya ntar bakal interview sama aku atau beberapa uh, staff yang lain. Kita sebenarnya lebih ke nyari tahu apakah kalian benar niat, bahasa Inggris kalian mumpuni apa enggak. Kurang lebih itu sih, seleksinya cuma sesimpel itu. Sisanya akan aku nominasikan ke pihak kampus di sana, lalu pihak kampus di sana yang bakal nentuin kalian masuk apa. Oh, oke oke Kak. Nah, misal nih Kak, kita udah keterima, udah ada pengumumannya nih, kita keterima. Nah, kira-kira dari International Office Atma Jaya gitu, biasanya tuh ngebantuin apa sih Kak dalam proses exchange-nya gitu? Oke, kalau ngebantuin, kita bisa ngebantuin, pertama kan nominasi tadi. Nominasi itu isinya apa? Biasanya kita masukin isinya data email kalian, nomor telepon kalian, pilihan mata kuliah kalian atau pilihan jurusan kalian, kontaknya kalian juga tadi aku sebutin, dan juga aku bakal ngebantuin bikin surat-surat pengantar, membantu kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya kayak, tak aku ada persyaratan A, B, C, D, ini caranya gimana? Itu bakal aku bantu. Emang kalau misalnya kalau ngurus visa atau ngurusin paspor, yang datang harus kalian. Tapi kalau kalian butuh surat pengantar, nanti aku bakal bantu. Kurang lebih itu sih. Oke oke Kak, thank you Kak. Nah, terus nih, sejauh ini apakah kalau misal dari universitas sendiri, apakah ada program exchange yang memang ini semua biaya, mulai dari biaya transportasi, akomodasi, dan juga tempat tinggal di luar negeri itu akan di-cover gitu, karena ada beberapa mahasiswa yang tanya apabila mahasiswa tersebut tuh sangat eligible nih, tetapi ada kekurangan secara ekonomi gitu. Apakah akan ada bantuan dari kampus gitu? Jadi kalau untuk programnya sendiri, aku bahas jadi dua bagian ya. Yang pertama programnya sendiri, program yang fully covered itu sebenarnya ada. Mulai dari ISMA itu fully covered dari pemerintah. Sisanya ada lagi program dari partner kita, Akuka, SMS, Acuca. Itu ada juga. Dan biasanya dibuka sekitar semester genap. Jadi tolong kalian buka-buka aja, follow liatin dulu ntar baru. Kalau udah kebuka pasti daftar. Itu dua program yang paling besar yang benar-benar kalian di cover semuanya. Walaupun ISMA itu semua, sedangkan Acuca itu lebih ke akan dikasih per bulan, sebulan sekali. Dan jumlahnya nggak terlalu banyak. ISMA kan dari pemerintah jadi banyak banget. Nah, kalau beasiswa sendiri, di Atma Jaya hanya satu beasiswanya. Namanya Atma JOS. Atma Jaya Outbound Student Scholarship. Nah, gunanya apa sih? Jadi SKS dan PKP kalian itu bakal dibayarin seluruhnya. Jadi yang perlu kalian bayar di Atma Jaya hanya pendaftaran semester aja biar kalian masih mahasiswa aktif. Tapi kalau misalnya ada SKS, misalnya kalian ada SKS 23 atau 20, yang nanti bakal kalian convert sama mata kuliah yang kalian ambil di tempat kalian exchange. Itu bakal ditanggung, bakal dihilangin biayanya. Dan juga BKP kalian tuh bakal hilang. Kurang lebih. Oh, baik, Kak. Oh, karena tadi juga sempat menyinggung tentang beasiswa dan juga ISMA, aku nih ada pertanyaan yang kemarin masuk. Kalau misalnya nih dari mahasiswinya itu udah mendapatkan beasiswa dari Atma Jaya, misalnya yang Atma JOS itu, tapi dia mau masuk ke program ISMA dan juga keterima, apakah untuk program beasiswanya akan di-pause atau tetap berlanjut ya, Kak? Oke. Kalau misalnya program Atma JOS, itu kan berarti kan exchange keluar. Dan itu ada bobot SKS-nya. Kalau kalian pernah ikutin program dengan bobot SKS, kalian nggak bisa ikut ISMA. Jadi ISMA syarat utamanya adalah biar nggak boleh ikut program apapun itu yang bobot SKS. Nah, ISMA itu emang agak ketat, karena balik lagi dari pemerintah. Sayangnya gitu sih. Tapi kalau kalian emang ada beasiswa di Atma dan pengen ikut ISMA, itu masih boleh. Yang penting jangan ada program yang kalian ada bobot SKS. Keluar negeri ya. Kalau dalam negeri masih nggak apa-apa. Baik, Kak, baik, Kak. Oke, mungkin aku lanjut. Tadi kan udah mengenai student exchange. Nah, sekarang lebih ke ISMA-nya mungkin ya. Untuk ISMA sendiri itu, jika diikuti oleh anak-anak FTB,
apakah kalau anak-anak berhasil keterima nih untuk ISMA bisa ditransfer kreditkan kembali lagi ke pertanyaan yang sebelumnya, atau harus mengambil gap year atau bahkan mengulang SKS Lab setelah programnya selesai? Kalau buat ISMA sendiri, tiap kali program MBKM itu bobotnya 20 SKS. Kalian bisa convert up to 20 SKS. Dan mata kuliah apa yang di-convert, itu tergantung fakultas atau prodi. Yang dibolehin tuh apaan aja. Jadi, kalau kalian ikut ISMA itu kalian nggak perlu ngambil gap year, nggak perlu ngambil cuti. Di semester itu kalian punya bobot 20 SKS. Oh, begitu, Mas Diko. Mungkin dari Karya ada tambahan atau udah cukup jawabannya mengenai gap year ini? Ya, kalau IISMA itu kan memang untuk transfer kredit ya. Jadi kegiatannya diakui, kemudian ditukar gitu ya, ditransfer dengan SKS. Kalau kita baca aturannya ya, panduannya itu ditransfer hingga 20 SKS gitu. Jadi apakah ada kemungkinan yang ditransfer itu tidak 20 SKS? Mungkin gitu ya. Sesuai panduannya ya, kita ikutin panduan dari IISMA itu. Mungkin. Tetapi memang karena lama waktunya kan berapa 4 bulan ya, 4 bulan belum termasuk persiapan ya. Jadi kalau di total itu sekitar 6 bulan. Memang 6 bulan itu kita konversinya bisa sampai 20 SKS. Nah kemudian kalau ditanya apakah semua SKS di semester tersebut akan ditransfer, kita kembali lagi ke yang namanya capaian pembelajaran lulusan. Jadi setiap mata kuliah yang ditransfer kreditkan ya untuk pengakuan MBKM itu adalah yang kegiatan MBKM-nya sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Nah, capaian pembelajaran lulusan itu dilihatnya dari mana? Dari RTS. Jadi setiap semester, awal semester kalau kalian mulai kuliah itu kan dosen akan membagikan ya. Nah, itu yang di atas tuh ada bel tuh, capaian pembelajaran lulusan, kemudian di bawahnya ada capaian pembelajaran mata kuliah gitu kan ya. Nah, yang atas itulah yang sebetulnya menjadi acuan untuk transfer kredit. Jadi sebetulnya itu masih umum gitu ya. Jadi misalkan apa mahasiswa mampu melaksanakan proses produksi pangan gitu ya misalkan untuk yang petang. Nah, kemudian di sana dia mengambil mata kuliah yang terkait itu. Walaupun TPL itu untuk mata kuliah misalkan kita spesifik ke yang namanya ada mata kuliah misalkan gitu ya, teknologi pangan. Tapi di sana namanya bukan teknologi pangan. Tapi sepanjang kegiatannya itu sudah sesuai dengan PL tadi, ya itu bisa ditransfer kreditkan gitu. Tapi kalau memang tidak sesuai, yang sepanjang yang sudah dilakukan itu nanti akan masuk ke yang namanya SKP begitu ya, SKP. Ya, tetapi memang karena mahasiswa itu kan kalau sudah ambil kegiatan MBKM itu tidak bisa sambil kuliah begitu ya, sehingga ya diusahakan semuanya bisa transfer gitu ya di semester tersebut. Nah, tapi kalau yang di semester akhir itu kan sudah ya misalkan seperti Andrea atau Jennifer gitu kan ya mata kuliah di semester 7 hanya itu gitu. Kalau misalkan memang tidak terkait sama sekali ya mau nggak mau gitu kan ya. Mau nggak bisa ditransfer. Tapi kalau seperti Caroline itu kan masih semester bawah. Nah, masih ada kesempatan untuk ngambil di tahun berikutnya begitu ya. Jadi bisa jadi yang ditransfer di semester itu adalah mata kuliah yang harusnya diambil di tahun berikutnya itu gitu. Jadi kayak ditukar gitu loh. Gitu untuk bisa memenuhi 20 SKS itu. Jadi nggak usah khawatir sih untuk gap year ini ya. Karena nanti tetap akan dicocokkan gitu ya antara kegiatan di sana dengan KPA mata kuliah di sini gitu. Oke, Kak. Thank you banget untuk insight-nya Karya. Mungkin aku terakhir mau nanya ke Oli nih, kan mungkin dari Karya dan juga Mas Diko itu tentang teorinya nih. Tapi untuk Olin sendiri yang akan menjalankan dan melakukan program student exchange melalui ISMA ini, kira-kira apakah udah berbincang sama Kaprodi kita mengenai transfer SKS gitu, atau gimana? Sebelumnya udah pernah sih berdua sama Aldrich ngomong tentang transfer SKS ini. Dan ya sayangnya nggak bisa ya, karena kebetulan universitas yang aku pilih sama mata kuliah yang kita berdua pilih itu
udah kita cari, tapi nggak ada yang relevan sama mata kuliah yang ada di semester ini, semester depan-depannya. Tapi kalau misalkan seperti kata Karya tadi, kalau misalkan kalian emang nemu mata kuliah yang emang cocok, yang emang sejalur dan bisa ditransfer kredit, harusnya sih bisa. Gitu kalau dari aku. Oke, thank you Olin atas tanggapannya. Nah, mungkin aku pindah ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Yang ketiga nih, kira-kira ini lebih ke Orin sih sebenarnya, mengenai tips dan triks lolos ISMA. Gitu, gimana tuh Olin? Oke, tips and trick pastinya banyak banget ya. Bentar, tunggu. Jadi mungkin yang pertama kali emang harus dipersiapkan baik-baik dengan dari jauh-jauh hari itu dokumen yang pertama-tama, terutama paspor. Karena pengalaman aku, meskipun paspor bisa kalian kumpulkan setelah keterima ISMA-nya, itu biasanya kalau kalian berangkatnya mepet-mepet kayak aku nih bulan Juli, terus pengumuman ISMA-nya April, itu nggak kekejar paspor biasanya. Soalnya imigrasi itu kan kita sekarang daftarnya harus online lewat aplikasi. Dan itu biasanya kuotanya suka penuh lah, atau aplikasinya nge-lag lah segala macam. Jadi pastikan dokumen itu udah disiapkan dari jauh-jauh hari. Terus terkait sama yang kemarin, yang tadi kita bicarakan, kalau mau transfer SKS, pilih universitas dan mata kuliah yang emang benar-benar mirip sama yang ditawarkan di ASMA sendiri ya, yang kayak capaian lulusan itu. Terus selanjutnya, pasti yang tahap selanjutnya itu yang penting, yang gak kalah pentingnya itu adalah esai. Ini banyak banget orang yang suka nanya di bagian esai ini biasanya. Nah, esai itu pertanyaan dari tahun ke tahun tuh biasanya selalu sama. Jadi kalau bisa minta tolong Wardis buat bantu cross check esai kalian, buat kalian bisa dapat insight-insight yang baru, tapi tetap ingat ya, tetap jadi be yourself, anggap aja saran-saran dari Wardi itu cuma kayak sekedar saran aja. Kalau misalkan nggak cocok sama kalian dan nggak menggambarkan diri kalian, itu sebaiknya jangan diambil. Dan juga kalian biasanya di Twitter terutama, itu banyak banget Wardis yang emang sengaja nge-publish esai dia tahun sebelumnya yang keterima. Itu kalian boleh belajar dari situ, tapi kalian nggak boleh jiplak. Karena kalau kalian jiplak, itu konsekuensinya udah pasti nggak keterima. Dan pertanyaan dari esai itu pasti ditanya beberapa hal yang agak sensitif dan agak apa namanya ya? Ya intinya sensitif. Tapi kalian tuh kalau bisa jawabnya jangan terlalu jujur. Pinter-pinter lah jawabnya, jangan semuanya diceritain. Pokoknya yang relevan sama nilai-nilainya ISMA. Nah, nilai-nilai ISMA ini kalian bisa lihat dan cek di website ISMA-nya sendiri. Kemudian, ini aku baru tahu ya, waktu aku daftar ISMA, ternyata tahap dokumen selanjutnya tuh dimintain juga CV. Dan di dalam CV itu dimintain semacam kayak diminta publikasi, terus diminta orang-orang yang bisa rekomendasi, references, terus kemampuan bahasa, segala macam gitu-gitu. Jadi, karena buat isi CV itu, kalian harus berbanyak pengalaman. Karena kan masih ada kurang lebih berapa ya? Tahun lagi lah, sampai ISMA tahun depan pembukaan Februari. Kalau bisa dari sekarang kalian berbanyak pengalaman, berbanyak relasi, biar CV kalian nggak kosong-kosong banget lah. Kemudian tahap selanjutnya, misalkan kalian udah lolos dari dokumen-dokumen itu, pasti kalian masuk ke tahap selanjutnya itu wawancara. Nah, ini nih yang biasanya orang tuh nervous ya pas wawancara. Intinya, kalau wawancara itu, sepengalaman aku dan teman-teman aku, pertanyaan-pertanyaan itu kadang berhubung sama esai, kadang absurd. Jadi kalian harus siap mental. Karena pertanyaan itu kayak aneh-aneh, kayak waktu itu ditanyain, cita-cita kamu apa, impian kamu apa, terus ditanyain support system kamu siapa, terus ditanya juga ada yang kayak, kalau orang tua kamu meninggal di sana, apa yang akan kamu lakukan? Pokoknya, kalian kalau bisa belajar dari pengalaman Wadis tahun lalu. Ini penting banget. Karena Wadis tahun lalu kalian tuh suka sharing wawancara mereka tuh kayak gimana, pertanyaan yang keluar tuh apa, dan kalau bisa kalian belajar dari situ, biar seenggaknya kan ada bayangan lah, itu wawancara kayak gimana. Dan juga pelajarin esai kalian, biar jawaban kalian tuh nggak terlalu melenceng banget dari esai kalian. Jadi kalian nggak dianggap kayak, kan sini orang nggak bisa diandalkan karena beda esai sama wawancara. Dan yang terakhir, ini menurut aku nggak kalah penting, kalian tuh harus nyiapin uang yang cukup ya. Karena pas bagian seleksi sampai saat kalian udah keterima, itu biaya yang dikeluarkan itu pasti dari kantong kalian sendiri. Dan kalaupun kalaupun iya bakal di reimburse, itu butuh waktu yang cukup lama. Kalau dari aku itu sarannya. Wih, oke, thank you Olin. Banyak juga ya dari A sampai Z kayaknya disebutin semua. Tapi baik banget sih udah menjabarkan semuanya. Terus mungkin kalau tiba-tiba ada adik kelas yang mau nanya-nanya bisa langsung ke IG-nya Olin kali ya di DM. Ya, Boleh banget, boleh. ntar aku put di bawah ini. Terus Oke. Terus abis itu mungkin dari Mas Diko, apakah ada tambahan untuk tips dan triknya nih masuk ISMA?
Mungkin dari aku tambahannya cuma satu. Tes bahasa Inggris tolong dipersiapin dari jauh. Karena bahasa Inggris kan itu penting. Dapetin IELTS dengan standar ISMA itu nggak gampang. Nyampe standarnya pun itu kalian belum tentu lulus. Harus di atas jauh sebisa mungkin. Jadi memang kalau bisa dari sekarang kalian udah mulai prediction test berkali-kali sampai akhirnya puas, baru bener-bener kalian siap ngeluarin duit buat tes beneran, baru tes beneran. Dan itu berlaku bisa buat 6 bulan sampai 1 tahun ya. Oleh ya bener ya? Kayak IELTS tuh Kalau IELTS 2 tahun sih, Kak. 2 tahun. Tuh berguna banget 2 tahun. Sampai 2 tahun ke depan kan fungsinya banyak. Bukan cuma buat daftar ISMA doang, bisa buat kerjaan, bisa buat macam-macam. Dari aku itu sih. Oke, makasih Mas Diko. Kira-kira dari Karya, apakah ada tambahan? Kalau dari saya, jika kalian mau mendapatkan pengalaman di luar kampus, daftarlah kegiatan-kegiatan tersebut dan persiapkan dengan baik, gitu ya. Karena sebetulnya pengalaman di luar kampus itu nantinya akan sangat dihargai ketika kalian lulus, gitu. Jadi ketika kalian kerja di perusahaan, di industri, ya, itu mereka akan melihat CV kalian. Kalian tuh sudah ikut kegiatan apa saja sih di luar kampus, gitu ya. Jadi selain kegiatan yang di dalam kampus. Dan itu akan mendapatkan nilai plus dari mereka. Jadi eh, kalau saran saya ketika ada tawaran kegiatan di luar kampus, apalagi di luar negeri gitu ya, ambillah kesempatan itu, cobalah gitu ya. Oke, thank you Oh ya, Karya. satu lagi. Kalau perlu informasi apapun yang terkait dengan student exchange misalkan, kalian boleh kok ke saya gitu ya. WA atau lewat Teams atau langsung datang ke ruangan saya di lantai 6 silakan. Ya. Baik, Kak. Mungkin udah pada tahu nih anak-anak yang ruangan Karya. Kalau misalnya belum tahu, boleh tanya aku atau Jennifer juga bisa. Kita juga bisa. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaannya sampai situ aja dan sepertinya udah kejawab semua sih dari teman-teman mahasiswa yang kemarin masuk di Typeform. Terus sekali lagi terima kasih untuk Karya, untuk Olin juga, dan juga untuk Mas Diko yang sudah meluangkan waktunya nih untuk hadir di Bincang Hangat kali ini. Kira-kira kalau misalnya ada 1 atau 2 kesan-pesan dari Olin nih, terlebih dahulu mengenai anak-anak yang mungkin mau mendaftar nih ke program student exchange atau ISMA tapi masih ragu-ragu gitu. Apa kira-kira? Kalau dari aku coba aja dulu karena benar kata Karya tadi emang pengalaman di luar kampus itu nggak terbayarkan dan ya sengaja coba aja dulu, jangan takut gagal. Kalau gagal ya udah terima aja dan coba lagi. Oke. Thank you Olin. Dari Mas Diko? Kalau dari aku, kalian harus aware sama kanan kiri. Cek terus, cari terus. Kalau kalian mau udah ada niat, pelajarin. Sebisa mungkin IP harus di atas 3. Rata-rata standar minimal 3. Jadi semangat, belajar terus, cari tahu terus, dan jangan pernah berhenti cari tahu sih. Oke, thank you Mas Diko. Nah, mungkin dari Karya nih sebagai kata-kata penutup buat kita semua. Silakan Kak. Penutup ya. Eh, Kalau dari saya ya, jadi kalau dari universitas ya, dari international office, kemudian dari fakultas itu kan ada tawaran student exchange. Tapi kalian jangan hanya menunggu informasi dari fakultas dan universitas, karena sebetulnya di luaran sana itu banyak sekali tawarannya. Jadi sebagai generasi muda gitu ya, yang sangat melek teknologi, kemudian sudah familiar dengan sosial media, manfaatkanlah itu untuk mencari ladang informasi. Kegiatan yang ditawarkan di luar fakultas dan universitas pun bisa kalian ikuti ya. Panjang nanti kalian laporkan saja atau tanyakan ke Kaprodi atau ke saya ya selaku Wadek, apakah program ini bisa kami ikuti ya.
kalau bisa apakah bisa ditransfer kreditkan, karena kalau kita lihat waktunya ini cukup lama gitu ya, seperti kegiatan yang bisa ditransfer kredit lainnya gitu. Jadi jangan takut untuk mencari tahu informasi di luar, dan jangan takut juga untuk tanya-tanya ke fakultas gitu ya, atau ke IO gitu ya. Pasti kami akan senang hati untuk membantu lebih ke kami gitu. Semangat. Oke, mantap banget nih. Informasinya udah lengkap semua ya, Dek ya. Kalau gitu, tanpa berlama-lama langsung aja kita closing bincang hangat kali ini gitu. Semoga bincang hangat kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Iya. Bye-bye. Bye. Terima kasih Karya, Mas Diko dan Olin. Terima kasih semuanya.